Nah, bagian terakhir dari konsep ruah dalam teologi Perjanjian Lama secara etimologi yaitu berkaitan dengan perbedaan fungsi antara ruah, nefes, dan lev. Nah, di dalam Perjanjian Lama tidak secara eksplisit membagi manusia itu dalam dualisme, roh dan tubuh, atau dalam trikotomi ya, roh, jiwa, dan tubuh. Tetapi memperlihatkan sesuatu pemahaman teologi yang holistik tentang roh manusia. Ruah menunjuk kepada unsur yang paling dalam dan paling rohani dalam diri manusia. Nefes itu menunjuk pada kehidupan atau pribadi, hidup secara keseluruhan. Pribadi hidup secara keseluruhan. Dan lev itu menunjuk pada pusat kehendak dan emosi. Dan ketiganya ini, ruah, nefes, dan lev, itu saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan secara mutlak. Jadi, dalam Perjanjian Lama, konsep tentang roh manusia ini adalah merupakan elemen fundamental dari antropologi biblika. Roh adalah sumber kehidupan, alat relasi dengan Allah, dan pusat dari kesadaran spiritual. Selain ruah, terdapat juga istilah lain seperti neshama, lev, dan nefes yang bersama-sama menggambarkan kedalaman eksistensi manusia menurut perspektif Allah. Nah, pemahaman ini tidak hanya menolong orang percaya memahami siapa diri mereka, tetapi juga membuka kesadaran akan karya Roh Kudus yang bekerja di dalam roh manusia untuk membawa pembaharuan sejati di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pokok bahasan roh manusia di dalam Perjanjian Baru. Istilah utama dari roh manusia di dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani yang disebut dengan pneuma. Kalau kita lihat asal kata dan makna dasar dari pneuma ini, bahwa istilah Yunani utama yang digunakan di dalam Perjanjian Baru untuk roh, yaitu pneuma, itu berasal dari kata kerja pneo, yang berarti meniupkan atau bertiup, atau menghembuskan angin. Nah, makna dasarnya mirip dengan padanan pengertian Ibraninya di dalam Perjanjian Lama, yaitu ruah. Ya, ini menunjuk pada angin, hembusan, atau nafas. Jadi ini masih dalam pokok bahasan pengertian dasar ya. Nah, di dalam konteks teologi Perjanjian Baru, pneuma ini memiliki makna spiritual yang luas dan mendalam, yang mengacu baik pada Roh Kudus, roh manusia, maupun juga roh jahat. Jadi ini adalah pengertian definisi, ya, pengertian secara definitif dari kata pneuma. Maksudnya adalah bahwa di beberapa ayat di dalam Perjanjian Baru, pneuma itu diterjemahkan sebagai roh Allah. Di ayat-ayat yang lain, dengan kata yang sama, yaitu pneuma, itu diterjemahkan sebagai roh manusia. Dan ada ayat-ayat yang lain lagi, di mana kata pneuma itu diterjemahkan sebagai roh jahat. Itu tadi maksudnya ya. Jadi secara harafiah, ya, pengertian dasarnya itu pneuma dapat diterjemahkan dalam beberapa arti. Roh Allah, roh manusia, dan juga roh iblis. Nanti tergantung topik bahasan, pokok bahasan, dan juga konteks latar belakang teks itu pada waktu menggunakan pneuma. Dia lebih mengarah kepada arti yang mana? Arti Roh Kudus, arti roh manusia, atau arti dari roh jahat. Nah, kata pneuma itu muncul lebih dari 380 kali di dalam Perjanjian Baru, dan penggunaannya itu sangat bervariasi, tergantung konteksnya, termasuk secara khusus yang menyangkut Roh Kudus, roh manusia,
serta aktivitas-aktivitas yang bernuansa spiritual. Makna teologis dan pemakaian pneuma di dalam Perjanjian Baru, yang pertama adalah berkenaan dengan arti pneuma adalah Roh Kudus. Dalam banyak ayat, pneuma digunakan untuk merujuk pada Roh Kudus. Misalnya Matius 3 ayat 16, menggambarkan bahwa Roh Allah turun seperti burung merpati atas Yesus. Dan penggunaan ini menekankan pribadi dan karya Roh Kudus dalam pengurapannya. Jadi karya Roh Kudus ini mengurapi, mengajar, dan juga memperbaharui hidup orang percaya. Kemudian Roh Kudus juga berperan sebagai pemberi hidup baru. Titus 3 ayat 5, kemudian Roh Kudus juga menyatukan tubuh Kristus. 1 Korintus 12 ayat 13, dan materai keselamatan, Efesus 1 ayat 13. Dan ayat-ayat ini menggunakan kata pneuma. Dalam hal ini, maka kita menyebutkan bahwa pneuma di sini adalah Roh Kudus. Lalu pengertian yang kedua, yaitu pneuma adalah roh manusia. Pneuma juga digunakan untuk menggambarkan aspek spiritual manusia. Nah, di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 misalnya, Paulus menulis, siapa yang mengetahui apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia yang ada di dalam dirinya. Nah, di sini pneuma menunjuk pada satu pusat kesadaran rohani manusia yang memungkinkan dia memahami hal-hal yang dari Allah. Lalu pengertian yang ketiga yaitu pneuma yang adalah roh jahat. Di dalam Perjanjian Baru juga menggunakan pneuma untuk menunjuk pada entitas spiritual dari si jahat. Seperti terdapat di dalam Lukas 4 ayat 33 misalnya, yang menyebutkan roh jahat. Di situ menggunakan bahasa Yunaninya pneuma akatarton. Ini menunjuk bahwa kata ini mencakup entitas spiritual non-ilahi yang nyata dan aktif di dalam dunia ini. Nah, itu berarti bahwa manusia memiliki roh. Iblis juga adalah makhluk roh. Ya, Allah juga adalah roh. Dan ketiga-tiganya menggunakan istilah dalam bahasa Yunani, menggunakan istilah yang sama, pneuma. Kemudian yang berikutnya adalah istilah-istilah yang memiliki keterkaitan dengan roh manusia di dalam PB selain daripada pneuma. Yang pertama adalah istilah dalam bahasa Yunaninya disebut psike, ya, jiwa. Psike nanti di dalam bahasa Inggris diasimilasikan menjadi kata psikus. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan psikologi. Kata psike itu seringkali diterjemahkan sebagai jiwa, tetapi dalam konteks Yunani dan Perjanjian Baru, ia merujuk pada kepribadian atau hidup manusia sebagai totalitas. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kepribadian, psike, itu berarti kita bicara tentang hidup manusia sebagai totalitas. Kita bicara tentang jiwa manusia. Kita juga bisa bicara tentang roh manusia, psike. Ya. Nah, bukan hanya entitas spiritual saja. Misalnya dalam Matius pasal 10 ayat 28 menyebutkan, takutlah akan Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa, psike, maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini menunjukkan bahwa psike adalah sesuatu yang berbeda dari tubuh, tetapi juga sesuatu yang berharga secara kekal. Kemudian pengertian yang berikutnya yaitu dengan menggunakan kata nous atau akal budi. Nous itu menunjukkan pada pikiran atau rasio manusia, yang dalam banyak hal itu berkaitan erat dengan fungsi roh. Dalam Roma 12 ayat 2, Paulus menyerukan pembaharuan budi. Ya, anakainosei tu nous.
sebagai jalan transformasi rohani. Jadi ketika seseorang mengalami transformasi, ya perubahan, transformasi itu perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang berbeda, itu namanya transformasi. Nah, ketika seseorang mengalami transformasi rohani, dari anak iblis menjadi anak Allah, dari budak dosa menjadi budak Kristus, ya, jadi dari anak-anak gelap menjadi anak-anak terang, ini adalah transformasi rohani. Dan dalam transformasi rohani ada yang disebut dengan proses terjadinya pembaharuan budi. Nah, di dalam pengertian pembaharuan budi yang bahasa Yunaninya nous, itu merujuk pada pikiran atau rasio manusia. Dan kita ketahui bahwa jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Jadi ketika kita bicara pikiran manusia, itu kita bicara jiwa. Nah, sedangkan pikiran itu dalam bahasa Yunaninya adalah nous. Jadi ketika kita bicara nous, berarti kita juga bicara jiwa. Kalau kita bicara tentang nous yang diperbaharui, pembaharuan budi, ya, anakainosei ton nous, nah itu berarti bahwa jiwa kita mengalami pembaharuan. Nah, dalam konteks jiwa, secara lebih spesifik lagi adalah pikiran, akal budi, rasio manusia. Jadi ini menunjukkan bahwa pemahaman rohani itu menyentuh sampai pada wilayah intelektual yang berkaitan dengan pneuma. Jadi pneuma itu juga akan menyentuh wilayah intelektual manusia. Jadi kalau kita bicara tentang roh manusia, maka mau tidak mau kita juga akan berbicara tentang akal budi, pikiran. Kita juga bicara tentang rasio manusia. Lalu kemudian istilah yang lain selain dari nous, suke, ada lagi yang disebut dengan kardia. Kardia ini adalah hati. Nah, meski secara harafiah kardia ini artinya jantung, ya. Kalau diterjemahkan itu sebagai jantung. Dan kadang-kadang orang itu menyebutkan jantung hatiku gitu ya. Jadi menyebutkan jantung dan hati itu sebagai satu kesatuan makna. Nah, dalam Perjanjian Baru, kardia ini merujuk pada pusat batin manusia. Jadi manusia punya batin, ya. Tetapi batin manusia ini ada pusatnya. Nah, itulah yang di dalam bahasa Yunani dijelaskan dengan menggunakan kata kardia, yaitu tempat dari kehendak dan motivasi serta keinginan manusia. Dalam Ibrani 4 ayat 12 menyatakan bahwa firman Allah sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Membedakan pertimbangan, ini bicara soal nous, dan pikiran hati, kardia. Bahwa firman Allah itu bisa membedakan antara, oh ini pertimbangan, oh ini hati manusia. Berarti ada dua hal yang berbeda yang berkaitan dengan istilah ini. Nah, dalam konteks spiritual, kardia adalah ruang dalam yang seringkali selaras dengan pneuma, di mana tempat Allah bekerja. Seperti tadi dalam konsep teologi Perjanjian Lama, lev, kalau di dalam bahasa Yunaninya kardia, bahasa Ibraninya lev, bahasa Yunaninya kardia, adalah ruang dalam. Jadi ada ruang yang disebut bagian yang terdalam. Kalau di dalam sebuah rumah, ya, ada banyak ruangan, tapi dari sekian banyak ruangan, ada ruangan yang lebih dalam lagi, ada ruangan khusus, ruang terdalam, yang seringkali itu selaras dengan pengertian pneuma, ya, di mana ruangan inilah, di tempat inilah, tempat di mana Allah datang, dan hanya Allah yang bisa datang ke situ, dan disitulah tempatnya Allah bekerja. Jadi kalau di dalam Perjanjian Baru, Allah bekerjanya di mana? Di kardia, ya, di kardia. Tetapi terimpartasi sampai kepada psuke dan juga sampai kepada nous.
sampai kepada psikologinya, sampai kepada rasionya. Tetapi pusatnya Allah itu bekerjanya di kardia. Bagaimana kita sekarang melihat perbandingan dan hubungan antara istilah-istilah tadi? Kalau kita menggunakan istilah pneuma, itu adalah istilah yang paling umum yang dipakai untuk roh manusia, yaitu sebagai entitas rohani, baik di dalam diri manusia sebagai pribadi ilahi, maupun juga pneuma dalam pengertian yang umum. Kemudian psuke itu lebih menunjuk kepada kepribadian atau hidup manusia secara menyeluruh. Dan kalau kita bicara kardia, nah kardia ini menggambarkan pusat moral atau emosi dari manusia. Jadi pusat moral, emosional manusia, nah inilah kardia. Dan kalau nous itu menyoroti tentang akal budi yang terlibat di dalam transformasi spiritual manusia. Nah, Perjanjian Baru tidak memberikan skema dualistik atau trikotomis yang kaku, tetapi menyajikan antropologi teologi yang menyeluruh dan dinamis, di mana aspek-aspek spiritual, emosional, intelektual, dan jasmani manusia itu bekerja secara terpadu dalam relasinya dengan Allah. Lalu bagaimana dengan penggunaan istilah dikotomi dan trikotomi? Kalau pada akhirnya semua itu dilihat sebagai satu kesatuan utuh. Nah, penggunaan istilah dikotomi dan trikotomi sebenarnya bukan untuk memilah-milah unsur manusia. Ya, bukan tujuannya adalah memisah-misahkan tanpa ada hubungan apa-apa. Jadi penggunaan istilah dikotomi dan trikotomi lebih mengarah kepada bagaimana kita sebagai seorang Kristen dapat memahami konsep-konsep ontologis ya. Jadi dapat memahami konsep-konsep itu secara ontologis. Dalam pengertian arti-arti dengan ciri-ciri serta aktivitas yang berbeda itu dapat kita pahami kalau kita memisahkan berdasarkan unsurnya ya, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi ketika kita bicara roh, kita tahu bahwa kita berada pada bidang ini, batasannya dari sini sampai sini. Kalau kita nanti bicara tentang jiwa, maka kita bicara tentang bidang manusia di bagian jiwa dengan batasan-batasan dari sini sampai sini. Nah, jadi sebenarnya itu istilah-istilah yang dipakai untuk memahami manusia. Bahwa manusia itu memiliki unsur-unsur itu, tetapi bukan berarti kemudian memisah-misahkannya. Begitu maksudnya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa di dalam Perjanjian Baru, kata pneuma itu sebagai istilah utama untuk roh manusia, di mana memiliki kedalaman teologis yang luar biasa sekali. Bahwa ia, yaitu pneuma tadi, adalah roh manusia, di mana manusia ini dipahami secara menyeluruh. Dan kita juga harus memperhatikan bahwa ada istilah-istilah lain yang terkait dengan pneuma. Misalnya psuke, kardia, dan juga nous. Karena ketiganya ini memberikan aspek pelengkap terhadap realitas spiritual manusia. Nah, kesatuan antara istilah-istilah ini itu kemudian membentuk kerangka yang disebut dengan antropologi teologi Perjanjian Baru, yang menekankan pemulihan manusia secara menyeluruh oleh karya Roh Kudus di dalam Kristus. Berkaitan dengan roh manusia, ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, karena kalau di dalam penerapan secara praktis dalam kekristenan, bahwa roh manusia ini seolah-olah dapat berkomunikasi ya dengan diri kita, atau ada satu bagian di dalam diri kita itu yang beraktivitas secara khusus
Misalnya seperti yang dikatakan oleh Paulus bahwa aku berdoa di dalam rohku. Aku juga berdoa dengan pikiranku. Ketika aku berdoa di dalam roh, maka pikiranku itu tidak turut berdoa. Kemudian yang berikutnya, Paulus juga mengatakan bahwa dia pernah mempunyai pengalaman dibawa oleh Tuhan dalam satu pengalaman rohani yang supranatural untuk pergi ke surga tingkat yang ketiga. Nah, dalam konteks ini ada beberapa penafsiran. Yang penafsiran yang pertama, ini berkenaan dengan pengalaman Paulus dalam keadaan tidak sadar. Itu artinya bahwa dia itu seperti mimpi dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ini bukan mimpi, tetapi ini penglihatan. Kalau penglihatan, Paulus itu mendapatkan satu penampakan secara empiris, sesuatu yang dia lihat seperti kita melihat televisi. Jadi Paulus itu seperti melihat sesuatu di depan dia, dan kemudian yang dia lihat itu adalah surga tingkat yang ketiga. Nah, tetapi ada satu lagi ya, pemahaman yang mengikutkan roh Paulus, bahwa sebenarnya ketika Paulus mendapatkan pengalaman supranatural ini, roh Pauluslah yang dibawa ke surga tingkat yang ketiga. Nah, kalau kita melihat di dalam konteks kalimat tadi, itu lebih menekankan secara eksegese bahwa roh Pauluslah yang dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke surga tingkat yang ketiga. Nah, berkenaan dengan roh yang bisa dibawa oleh Tuhan untuk mengalami satu pengalaman spiritual bersama dengan Tuhan. Nah, ada satu lagi kegiatan manusia yang mampu mengeluarkan rohnya dari tubuhnya. Itulah yang disebut dengan praktek proyeksi astral. Nah, praktek proyeksi astral ini adalah praktek dengan menggunakan gerakan-gerakan yang terkategori sebagai gerakan-gerakan pertapaan. Ya, jadi dalam sikap seorang petapa, lalu kemudian melakukan satu gerakan-gerakan khusus yang dikenal dengan istilah dengan gerakan kundalini. Maka seseorang itu dapat mengeluarkan rohnya dari tubuhnya. Dan dalam praktek proyeksi astral, roh tersebut itu keluar dari tubuh, tubuhnya diam di dalam kamar, dalam keadaan masih hidup. Jantungnya berdetak, aliran darahnya mengalir, paru-parunya mensuplai oksigen, semuanya normal. Yang beda itu bahwa rohnya itu keluar. Apakah praktek ini bisa dilakukan oleh manusia? Bisa. Bahwa ada orang-orang yang mempunyai kemampuan melakukan proyeksi astral. Nah, tetapi di dalam konteks kekristenan, Alkitab tidak pernah mencatatkan bahwa ada proyeksi astral yang dilakukan dari kekuatan Tuhan. Kalau tadi Paulus mengalami di mana rohnya dibawa oleh Tuhan, itu bukan dalam pengertian proyeksi astral, bukan. Ya. Tetapi rohnya itu entah bagaimana dibukakan linknya itu, sehingga rohnya itu walaupun tidak keluar dari tubuh, tetapi rohnya itu dapat memahami surga di tingkat yang ketiga itu seperti apa. Ya, jadi tanpa harus keluar dari tubuh. Apakah bisa, Pak? Bisa banget. Seseorang itu bisa mengalami Tuhan di dalam dirinya oleh rohnya, roh manusianya. Nah, kemudian yang berikutnya, ini kembali lagi ke proyeksi astral. Bahwa ternyata ada kekuatan-kekuatan demonis, yaitu kekuatan-kekuatan dari dunia gelap, ya, dari roh-roh kegelapan yang memampukan seseorang itu dapat mengeluarkan rohnya dan pergi ke tempat lain
melakukan aktivitasnya, terserah dia mau apa, dia mau lihat-lihat, mau kunjungi, mau melakukan sesuatu, nanti setelah waktunya dia akan kembali lagi ke tubuhnya dan dia menjadi manusia normal yang memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, hal ini dikuatkan lagi dengan pernyataan dari Dr. Rebecca Brown yang menulis di dalam bukunya bahwa salah satu praktek dari aktivitas pendeta gereja setan yaitu dengan melakukan praktek proyeksi astral. Jadi kemampuan dari pendeta gereja setan ini yaitu dapat mengeluarkan rohnya dari tubuhnya dan kemudian roh-roh manusia ini itu bisa pergi ke satu tempat dan melakukan satu program. Nah, biasanya ini program-program ini adalah program-program kejahatan. Program-program yang jahat, yang menghancurkan, yang program-program yang dalam tanda petik ya, najis di hadapan Tuhan. Nah, di dalam bukunya, Rebecca Brown mengatakan begini. Satu ketika di salah satu tempat di negara bagian di Amerika, ada seorang hamba Tuhan yang berdedikasi luar biasa melayani orang-orang yang terjerat dengan gereja setan. Dan pendeta ini dapat misi khusus dari Tuhan untuk memenangkan orang-orang Kristen yang sudah jatuh dan terikat oleh kuasa gelap dan masuk menjadi anggota gereja setan. Jadi diambilin satu-satu lagi, dilayani, didoakan, dipulihkan, dilepaskan untuk menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Nah, ini tugas dan pekerjaan pelayanan hamba Tuhan ini, pendeta ini. Nah, ternyata bahwa kegiatannya itu diketahui oleh para pemimpin gereja setan, pendeta-pendeta gereja setan di wilayahnya. Lalu kemudian pendeta-pendeta gereja setan itu berusaha untuk menghentikan pelayanan dari pendeta ini. Jadi dikatakan di dalam bukunya, salah satu pendeta gereja setan yang bertobat itu memberikan kesaksian bahwa mereka, para pendeta gereja setan itu, melakukan semacam satu upacara ritual, dan dari situ kemudian mereka mempraktekkan proyeksi astral. Jadi roh dari para pendeta gereja setan itu masing-masing keluar dari tubuhnya, dan kemudian roh-roh para pendeta gereja setan ini sama-sama terbang menuju ke rumah Pak Pendeta ini, lalu kemudian menyerang rumah Pak Pendeta ini. Jadi yang menyerang itu bukan roh jahat, bukan roh iblis, tapi roh manusia dalam praktek proyeksi astral kemudian bisa membunuh manusia yang lain. Nah, jadi dalam bukunya, salah satu pendeta yang bertobat ini, dia mengatakan bahwa roh manusia ini, dia bisa mengangkat benda, dia bisa memegang pisau, dan dengan pisau yang dia pegang, dia bisa bunuh orang yang lain, manusia yang lain, di dunia yang nyata. Jadi orang yang ada di dunia nyata, dia hanya melihat pisau ini bergerak sendiri menuju ke dia dan menusuk jantungnya. Di dunia nyata, orang-orang tidak bisa melihat roh-roh yang bawa pisau itu. Tidak bisa. Tapi roh yang membawa pisau itu bisa melihat manusia nyata. Jadi kayak seperti di film-film gitu ya. Tapi ini kesaksian hidup ya. Ini kesaksian nyata. Jadi pendeta gereja setan yang bertobat ini, dia menceritakan bahwa kemampuan roh itu, kalau sudah terlatih, roh itu bisa memegang benda. Karena itu kursi bisa jalan sendiri, lemari bisa bergerak sendiri, pintu bisa terbuka sendiri. Itu bukan setan yang mengerjakan. Itu roh manusia yang mengerjakan. Roh manusia yang melakukan proyeksi astral. Nah, jadi ketika roh-roh ini menyerang rumah hamba Tuhan ini, roh-roh ini melihat bahwa rumah hamba Tuhan ini dikelilingi oleh cahaya. Dan cahaya ini terlihat seperti malaikat. Nah, ketika mereka mencoba untuk masuk, mereka terpental. Roh-roh ini terpental.
Kenapa? Karena tidak bisa menembus cahaya yang melindungi rumah ini, yang melingkupi rumah ini, rumah hamba Tuhan. Nah, hamba Tuhan itu lagi berdoa di dalam rumah itu. Jadi waktu mau ditembus, roh-roh manusia yang proyeksi astral ini terpental. Dicoba berulang kali, mereka tidak sanggup menembus kubah gitu, kubah yang terbuat dari cahaya. Kalau dalam sistem militer atau di dalam kekuatan militer Israel itu ada yang disebut dengan Iron Dome, ya. Jadi kubah besi. Maksudnya kubah besi itu bukan di langitnya Israel itu ada kubah terbuat dari besi, bukan. Tetapi ini adalah sistem pertahanan udara Israel yang disebut dengan Iron Dome. Kalau ada rudal atau pesawat yang masuk dalam wilayah Israel, wilayah udara Israel itu sudah langsung diserang. Ya, itulah kekuatan Iron Dome. Tetapi ini bukan Iron Dome, tapi cahaya, ya, kubah cahaya. Jadi terpental semuanya. Roh-roh itu tidak bisa menyerang masuk. Dan akhirnya gagallah rencana dari para pendeta gereja setan itu untuk membunuh pendeta ini. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa roh manusia itu kalau sudah menjalin relasi dengan kuasa kegelapan, roh manusia ini dapat melakukan sesuatu seolah-olah dia ini adalah pribadi yang berbeda dari tubuh jiwa. Dia bisa bergerak melakukan apa yang dia inginkan terlepas dari tubuh dan jiwa. Itulah yang disebut dengan proyeksi astral. Nah, kekuatan ini dapat dilakukan dari kekuatan kuasa-kuasa kegelapan. Ya, kekuatan dari roh jahat. Karena itu orang-orang yang melakukan praktek proyeksi astral itu sudah jelas bahwa mereka terkoneksi langsung dengan kuasa gelap. Ya, dunia kuasa gelap dengan iblis dan dengan setan. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian dapat mengalami atau mempunyai pengalaman seperti itu, lalu kemudian dapat melihat setan, dapat melakukan satu komunikasi dengan roh-roh yang ada di dunia roh, yaitu kemungkinan besar orang-orang tersebut itu terikat dengan kuasa kegelapan. Jadi ini bukan karunia rohani, ya, tetapi itu terikat dengan kuasa kegelapan, dibelenggu, ya, diperbudak oleh kuasa kegelapan. Ya, seolah-olah mereka memiliki kekuatan, tetapi itu semua hanya tipu daya. Nah, orang-orang yang seperti ini, walaupun dia disebut sebagai orang Kristen, anak Tuhan, kalau dia tidak didoakan, tidak dilepaskan, tidak ditumpangi tangan, tidak diurapi oleh hamba Tuhan, dia akan tetap berada di dalam keterikatan dengan kuasa kegelapan. Orang-orang seperti ini harus masuk di dalam pelayanan pastoral konseling, yaitu pelayanan pelepasan dari kuasa-kuasa kegelapan dan kutuk-kutuk dunia kegelapan. Supaya rohnya itu terputus dari keterkaitan atau relasinya dengan kuasa gelap dan kemudian diperbaiki jalinan relasi dari rohnya ini kepada roh Allah. Kalau tidak, maka hidupnya akan selalu dipengaruhi, dikuasai oleh kuasa gelap. Jadi kalau orang yang seperti ini, jangan sampai kemudian kita katakan, Pak, dia sudah bertobat, Pak. Dia sudah lahir baru loh, Pak. Tapi dia masih punya kemampuan lihat-lihat seperti itu. Kalau ada orang kemudian disebut sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru, tapi masih punya kemampuan lihat hal-hal yang supranatural, bagi saya, dia belum lahir baru. Kalaupun dia merasa sudah lahir baru, yaitu hanya perasaan dia, itu hanya penilaian dia, tetapi faktanya di hadapan Tuhan, dia adalah orang yang masih terikat dengan kuasa kegelapan. Rohnya masih dibelenggu oleh ikatan-ikatan dari kuasa kegelapan. Justru yang harusnya adalah bahwa roh kita ini harusnya mempunyai link dengan Roh Kudus. Ketika roh kita punya link dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan
memperlengkapi, Roh Kudus akan memberikan kuasa, Roh Kudus akan memberikan karunia kepada roh kita. Sehingga di dalam aktivitas roh kita secara rohani, maka kita disebutkan sebagai anak Tuhan yang memiliki karunia-karunia rohani. Karunia untuk berdoa, karunia untuk kesembuhan ilahi, karunia mengadakan tanda-tanda mujizat, ya, karunia untuk menderita di dalam Kristus. Nah, ini kekuatan-kekuatan secara rohani yang dapat dimiliki oleh seseorang ketika orang itu dikuasai oleh Roh Kudus, ketika rohnya dikuasai oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, jangan sampai terjadi sebaliknya. Mari kita lihat sejenak, terlepas dari apa yang tadi kita sudah bahas dalam konteks Perjanjian Baru, kita coba lihat dalam dunia yang berbeda tentang konsep roh manusia dalam budaya Mesopotamia. Nah, dalam peradaban Mesopotamia, secara khusus Sumeria, Babilonia, dan Asyur, manusia itu dipahami sebagai gabungan tubuh fisik dan esensi non-material yang disebut dengan etemu. Etemu, yaitu roh manusia yang bertahan setelah kematian. Nah, etemu ini bukanlah roh ilahi, tetapi lebih mirip semacam bayangan atau double spiritual dari orang tersebut yang mempertahankan kesadaran dan identitas setelah kematian. Nah, kehadiran etemu ini sangat penting dalam kepercayaan tentang dunia bawah, ya, underworld, di mana roh-roh orang mati itu tetap eksis dan bahkan bisa kembali mengganggu orang hidup jika tidak dihormati melalui suatu ritual. Nah, ternyata bahwa konsep ini itu sudah mendunia, bahkan sampai di Indonesia, suku-suku yang ada di Indonesia itu masih meyakini konsep dunia roh ini. Ya, seperti konsep etemu dalam dunia Babilonia, yaitu daerah di budaya Mesopotamia, Sumeria, Babilonia, dan Asyur, bahwa roh manusia yang bertahan setelah kematian itu tetap masih bisa mempertahankan kesadaran dan identitas sebagai roh manusia. Nah, tapi kehadirannya itu adalah kehadiran dalam dunia supranatural, dunia bawah. Dan roh-roh ini, dia tetap eksis sebagai roh manusia dan bahkan bisa kembali mengganggu orang hidup jika tidak dihormati melalui sebuah ritual. Jadi, roh ini bisa menjadi roh yang jahat kalau tidak diupacarakan. Karena itu banyak aliran-aliran kepercayaan dan agama-agama tertentu yang masih membangun satu ritual-ritual dengan membakar kemenyan di salah satu tempat dan lain sebagainya, ya, membuang bunga di tengah jalan, ya, menghormati roh-roh yang ada di sekitarnya, roh-roh teritorial supaya jangan marah. Jadi harus ada ritual-ritual seperti itu. Dan kalau ritual itu tidak dilaksanakan, maka roh yang ada di dalam dunia bawah tanah ini, dan dunia underworld, itu dia bisa bangkit sebagai roh jahat dan bisa marah. Nah, konsep ini kemudian berkembang menjadi konsep-konsep bahwa manusia, roh manusia itu bisa berubah menjadi roh setan. Bukan dalam pengertian bahwa roh manusia ini berubah menjadi seperti iblis atau roh setan gitu ya, tetapi rohnya itu menjadi jahat. Nah, tetapi di dalam budaya-budaya yang lain, budaya-budaya yang berbeda, roh manusia diyakini bisa menjadi setan. Karena itu muncullah banyak istilah-istilah setan-setan di dalam kepercayaan-kepercayaan yang ada di sekitar kehidupan kita, ya, kehidupan manusia. Ada yang percaya ada leak,
ada yang percaya opo-opo, ada yang percaya tuyul, ada yang percaya ada sundel bolong, ya, ada yang percaya mak lampir, mak lampir, dan ya nama-nama setan yang lain. Dan itu bukan asli setan, tetapi orang yang mati di dalam kejahatannya tidak diterima di dunia orang mati, dan akhirnya rohnya bergentayangan. Karena tidak diritualkan, rohnya marah dan melakukan hal-hal yang mengganggu, yang merusak, dan bahkan membahayakan orang-orang yang masih hidup. Jadilah dia disebut sebagai roh hantu atau roh setan yang dapat mengancam nyawa manusia yang masih hidup. Nah, menariknya, dalam pandangan ini, roh manusia itu diperlakukan sebagai bagian dari keberlangsungan identitas pribadi. Jadi pribadinya itu bukan berhenti, tapi berlangsung terus. Jadi berlanjut. Identitas pribadinya yang tadinya masih hidup sebagai manusia, tetapi setelah mati, identitasnya itu terus masih berlangsung, berlanjut. Pribadinya itu masih berlanjut. Nah, bukan sekedar unsur yang tidak bernyawa. Dengan kata lain, bahwa manusia itu tidak kehilangan eksistensinya setelah mati, tetapi berpindah dimensi ke dalam keberadaan roh. Nah, ini memperlihatkan satu kesadaran antropologis di dunia Mesopotamia, bahwa roh itu adalah ekspresi dari keberadaan manusia, tetapi yang berlanjut di luar tubuhnya. Nah, ternyata konsep yang seperti ini itu juga membudaya, seperti yang tadi saya katakan, bukan saja di Mesopotamia, tetapi sampai di kepercayaan-kepercayaan yang ada di Indonesia juga, ya, bahkan juga di negara-negara lain. Nah, sekarang kita coba untuk melihat konsep roh manusia di dalam budaya Mesir kuno. Dalam tradisi Mesir, roh manusia itu dibagi menjadi beberapa aspek spiritual, seperti Ka, Ba, dan Ak. Ada 3 ya, Ka, Ba, dan Ak. Nah, yang paling relevan dengan pemahaman roh manusia itu adalah istilah Ba, yang dapat diartikan sebagai kepribadian atau jiwa yang aktif dan dinamis. Nah, Ba itu digambarkan sebagai burung yang berkepala manusia yang mampu bergerak bebas dari tubuh dan kembali. Nah, khususnya setelah kematian. Dan ini menandakan bahwa roh manusia adalah bagian vital dari eksistensinya yang tetap hidup, bahkan setelah tubuh itu membusuk. Nah, dengan kepercayaan ini, maka mereka mempunyai satu budaya, yaitu manusia-manusia, orang-orang yang mati itu dimumikan. Ya, tujuannya adalah bahwa mereka percaya bahwa roh atau Ba itu, yang digambarkan seperti burung yang berkepala manusia, itu nanti bisa datang dan hidup kembali di dalam tubuhnya yang sudah dimumi tadi. Nah, tetapi konsep yang seperti ini akhirnya juga berkembang di dalam dunia orang mati yang di luar Kristen, ya, bahwa ternyata ada roh manusia yang juga masih bisa beraktivitas setelah tubuhnya itu mengalami kematian. Jadi rohnya bisa melakukan apa saja. Dan pada akhirnya ketika roh ini teridentifikasi atau terdeteksi sebagai roh yang melakukan hal-hal yang jahat, maka dia kemudian disebut sebagai roh jahat atau roh setan. Nah, bagi orang Mesir, Ba ini merupakan ekspresi identitas dan daya gerak manusia, bahkan setelah kematian. Jadi waktu hidup, Ba ini, itulah yang menggerakkan kita, menggerakkan manusia. Ya, jiwa ini ya. Karena dia mengekspresikan identitas manusia itu, yang menggerakkan manusia. Bahkan setelah manusia ini mati, roh ini juga masih bisa melakukan aktivitas tersebut.
Nah, jika tidak diupayakan pemeliharaan melalui ritual atau mumifikasi, roh tersebut itu akan kehilangan arah dan tidak akan mencapai yaitu tahap pencerahan spiritual. Dan ini mencerminkan pandangan antropologi spiritual yang menekankan kesinambungan roh sebagai bagian dari keselamatan atau kehancuran kekal. Maksudnya begini, mereka itu berkeyakinan bahwa roh manusia ini, kalau tubuhnya tidak dimumifikasi, tidak dimumikan, maka roh ini tidak punya tempat untuk berdiam. Dan akhirnya karena dia tidak punya tempat berdiam, dia akan melanglang buana. Karena tidak punya tempat untuk menetap. Tempat menetapnya apa? Tubuh yang dimumifikasi, dimumikan. Nah, karena dia tidak punya tubuh yang dimumikan, maka dia bisa menjadi roh-roh gentayangan. Nah, di dalam konsep kita sebagai orang timur, ya, orang Asia, itu melihatnya bahwa roh gentayangan ini adalah roh setan. Bagi orang Mesir, roh yang gentayangan ini adalah roh yang tidak mempunyai tempat untuk kembali ke tubuhnya. Karena tubuhnya waktu mati tidak dimumikan. Begitu. Tetapi kalau di dalam dunia kekristenan beda. Ketika roh ini berdiam di dalam tubuh yang masih hidup, maka dia memberikan kehidupan seperti tadi yang saya jelaskan, yang kita dapatkan penjelasannya panjang lebar itu ya. Tetapi ketika manusia mati, maka rohnya itu akan dibawa ke dunia orang mati. Tidak menjadi roh gentayangan. Ya, berbeda. Konsep kekristenan berbeda. Roh ini dibawa ke dunia orang mati dan tidak akan pernah menjadi roh setan, roh gentayangan, roh yang tidak punya tempat lalu melakukan kejahatan. Tidak seperti itu. Dibawa ke dunia orang mati. Siapa yang membawa? Malaikat. Nah, di dalam pemahaman Yahudi, ada malaikat-malaikat tertentu yang bertugas untuk mencabut nyawa, membawa nyawa itu ke tempat dunia orang mati. Itulah yang disebut dengan Remiel, ya, malaikat Remiel. Malaikat khusus untuk orang-orang mati. Nah, apakah dia satu-satunya malaikat yang bekerja di dunia ini atau di bidang ini? Ataukah Remiel ini adalah malaikat pemimpin dan masih punya pasukan-pasukan malaikat-malaikat yang lain yang bekerja di bidang dunia orang mati dan kematian? Nah, ini yang kita tidak tahu ya. Tetapi di dalam keyakinan agama Yahudi, malaikat itu bernama Remiel. Jadi setelah dibawa ke dunia orang mati, maka roh-roh tadi, ya, roh-roh manusia tadi itu sudah tidak memiliki link, ya, tidak dapat memiliki akses untuk datang lagi ke dunia orang hidup, tidak bisa. Ya, jadi kalau sudah di dunia orang mati, ya sudah, dia di situ. Apakah nanti dia ke Firdaus ataukah dia nanti dibawa ke Basanos? Nah, itu tergantung bagaimana kehidupannya. Tetapi yang di Firdaus itu tidak bisa datang ke dunia orang hidup 3 dimensi, dunia orang hidup 3 dimensi, dan yang di Basanos, apalagi yang di Basanos dalam kondisi dipenjarakan, itu tidak juga bisa datang ke dunia orang hidup. Jadi kalau dalam konteks ini, maka roh yang disebutkan sebagai roh jahat adalah betul-betul asli Lucifer dan sepertiga malaikat yang memberontak. Bukan roh manusia. Ya, ini dalam konsep kekristenan ya. Jadi roh manusia itu sudah masuk ke dunia roh. Nah, Pak, itu bagaimana, Pak, kalau ada orang yang kemudian mimpi didatengin kakek atau dapat penglihatan, ya, ada didatangin kakek, neneknya, atau orang-orang dari keluarga familinya yang sudah mati, itu bertemu dan ngajak ngomong, lalu memberikan pesan-pesan, jangan lupa ya, kuburan saya dibersihkan ya nak ya. Waduh, nanti setelah itu kemudian
dipanggil semua famili, dibilang, kemarin Mbah datang, kasih tahu supaya kita semua datang ke kuburnya Mbah, lalu minta kuburnya itu dibersihkan dari rumput-rumput liar. Ya itu ndak ada istilah seperti itu ya. Jadi yang ada bahwa Mbah ini yang sudah mati, sudah ada di dunia roh orang mati. Ya. Nah lalu siapa yang dilihat? Yang dilihat adalah iblis, setan-setan. Ya, sepertiga malaikat yang memberontak, mereka itulah yang berkamuflase, menyamar seperti anggota keluarga kita yang sudah mati. Ngapain Pak mereka melakukan seperti itu? Ya mereka punya strategi. Ya dengan strateginya, contoh salah satu tujuan dari strategi ini, agar orang-orang yang hidup bisa tetap memiliki akses ke dunia roh, dunia orang mati. Akhirnya dengan akses tersebut akan semakin membawa orang-orang tadi semakin menjauhi Allah. Nah, jadi tujuan dari semuanya itu adalah agar membuat manusia-manusia seperti kita-kita ini ya menjauhi Allah. Caranya bagaimana? Dipeliharalah hubungannya orang-orang tadi dengan dunia orang mati. Begitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan?